Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yudit Kartinian Salasi Tohang dengan NIM 13016230046 dari Program Studi Pendidikan Matematika Angkatan 2023B. Pada video ini, saya akan menjelaskan salah satu materi terkait transformasi geometri, yaitu translasi atau pergeseran. Adapun tujuan dari pembuatan video ini untuk pemenuhan tugas akhir mata kuliah geometri transformasi dengan tujuan menjelaskan konsep translasi secara sederhana, runtun, hingga dapat mudah dipahami. Sebelum kita masuk ke materi, coba kita perhatikan benda yang ada di sekitar kita. Jika sebuah buku ada di atas meja, kita geser ke kiri atau ke kanan, apakah bentuk atau ukuran buku itu akan berubah? Atau jika sebuah titik pada bidang koordinat kita pindah ke kiri, ke atas, ke kiri, dan ke kanan, apakah titik tersebut menjadi berbeda? Atau hanya berpindah tempat? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, inilah kita akan memahami konsep translasi pergeseran dalam geometri. Adapun topik pembahasan kita pada hari ini yaitu terkait translasi dengan subtopik definisi translasi, yang kedua ada rumus dari translasi. Misalkan sebuah titik P pada bidang kartesius dan S suatu pemetaan. Terdapat ruas garis berarah atau vektor AB. Sedemikian sehingga untuk setiap titik P dengan SP adalah P aksen dan dipenuhi P ke P aksen adalah A ke B dan P ke P aksen sejajar dengan AB. Maka pemetaan S tersebut disebut dengan translasi atau geseran. Biasa ditulis dengan simbol SAB, di mana AB itu adalah vektor berarahnya. Untuk melakukan suatu geseran harus ada atau ditentukan dulu sebuah vektor gesernya. Sehingga seperti pada gambar ini, dari jarak P ke P aksen akan sama dengan jarak vektor A ke B. Yang pertama ada teorema 3.1, bunyinya garis G dan H merupakan dua garis yang sejajar apabila ada dua titik A dan titik B adalah ruas garis A ada belaksan sama dengan ruas garis B beda belaksan, di mana A ada belaksan adalah RH RGA dan beda belaksan adalah RH RGB. Buktinya di sini ada pertama diketahui garis A dan H itu sejajar, titik A dan titik B dengan ada belaksan adalah RH RGA dan beda belaksan adalah RH RGB. Kita akan membuktikan ruas garis A ada belaksan akan sama dengan ruas garis B beda belaksan. Pertama, kita ambil titik A dan B sembarang, di mana titik A dan B itu tidak sama dengan A dan B merupakan dari garis G ataupun garis H. Kita andaikan titik A itu koordinatnya aks 1,2 dan titik B itu koordinatnya B1, B2. Maka kita buktikan SNA sama dengan beda belaksan, di mana N adalah titik tengah ruas garis B ada belaksan. Tadi kita sudah misalkan si G itu adalah ketika si X sama dengan 0. Kita andaikan persamaan garis H adalah X sama dengan N tidak sama dengan 0. Maka RGA adalah A double A aksen, sehingga penghasil pemetaannya itu adalah negatif A1, A2. Kita harus ingat juga rumus pencerminan yang ada di sini. Itu jika kita cerminkan terhadap suatu sebuah skala, maka hasil pemetaannya itu adalah 2K kurang X di koma Y. Jika kita cerminkan terhadap sebuah Y, maka hasil pemetaannya itu adalah negatif X, Y. Selanjutnya untuk mencari A double aksen, kita petakan lagi si A aksennya tadi sehingga dapat hasil akhir 2N tambah 1 A1, A2. Lalu selanjutnya kita akan mencari B double aksen. Pertama kita cari dulu B aksennya, itu sama yang kayak di A tadi menghasilkan negatif B1, B2. Lalu kita cari lagi B aksennya dengan memetakan B aksen tadi, sehingga didapat hasil akhir 2N ditambah B1, B2. Tadi kan di sebelumnya kita udah menentukan bahwa si N itu adalah titik tengah ruas garis B A double aksen. Maka N itu koordinatnya adalah 2N ditambah A1 plus B1 per 2, A2 plus B2 per 2. Sehingga SNA itu adalah 2N plus B1, B2 sama dengan B double aksen. Dengan demikian, ruas garis A double aksen akan sama dengan ruas garis B double aksen. Yang kedua itu adalah teorema 3.2, di mana berbunyi, jika SAB sebuah geseran atau translasi, maka SAB inverse merupakan SBA. Di sini ada pembuktiannya, yaitu SAB sama dengan RHRG sama dengan RNRH. SBA sama dengan RHRN sama dengan RGRH. Di sini kita lakukan pembuktian. Pemisalannya tadi SAB itu kan udah kita buktikan bahwa RHRG, maka kita inversekan. SAB inverse akan sama dengan RHRG inverse. Lalu kita buat pemecahannya RG inverse dikali RH inverse, sehingga RG RH sama dengan SBA, karena tadi udah kita misalkan di sebelumnya. Lalu SAB inverse akan sama dengan SBA. Di sini juga terdapat gambar dari teorema 3.2. Yang pertama, jika diketahui satu titik objek dan vektor translasi.
Misal diketahui titik A itu X, Y, dan suatu translasinya itu adalah S. Sedemikian sehingga SA sama dengan A aksen, di mana A aksen merupakan X aksen, Y aksen. Jika X aksen dikurang X sama dengan A dan Y aksen dikurang B sama dengan B, maka X aksen sama dengan X plus A, Y aksen sama dengan Y plus B. Atau jika kita buat matriksnya itu adalah X aksen, Y aksen sama dengan X tambah A, Y tambah B. Atau sama dengan X aksen, Y aksen sama dengan X, Y ditambah matriks AB. Sedemikian, S tadi adalah matriks AB. Misal, X, Y, dan suatu translasi AB, maka A aksennya itu X, Y sama dengan X tambah A, Y tambah B. Ini berarti titik A, X, Y oleh translasi S, maka petanya itu X tambah A, Y tambah B. Oke, mungkin kita langsung masuk ke contoh soal dulu kali ya. Untuk contoh soal yang pertama ini ada diketahui titik A, koordinatnya 1,1, translasinya itu S 5,3. Tentukanlah titik translasi A. Nah, kita misalkan translasi A itu hasil pemetaannya itu A aksen. Dengan hasil pemetaannya itu X aksen, Y aksen. Sesuai rumus yang sebelumnya, hasil pemetaannya itu akan kita tambahkan dengan translasinya tadi, titik translasinya tadi. Sehingga hasilnya itu 1 ditambah matriks 53 menghasilkan dijumlahkan 6, 4. Maka titik translasi dari A aksen adalah 6,4. Nah, untuk rumus yang kedua itu jika diketahui 2 titik dan 1 titik objek, maka rumus geserannya itu jika B itu adalah X2, Y2, A itu X1, Y1, dan P X, Y. Maka hasil pergeseran dari si titik P itu kita sebut dengan P aksen, di mana hasilnya X aksen, Y aksen. Hasil dari pemetaannya itu X, Y ditambah matriks X2 kurang X1, Y2 kurang Y1. Di sini ada contohnya. Contohnya itu diketahui titik A 2,3, P 6,1, B 4,3. Tentukanlah P aksen, di mana P aksen ini adalah pergeseran P terhadap vektor AB. Kita misalkan P aksen tadi X aksen, Y aksen, di mana AB itu adalah B kurang A. Kita kurangin titiknya untuk menentukan jarak atau ruas garis BA atau AB sehingga didapat 2,0. Sehingga P aksen itu adalah didapat 61 ditambah 4 kurang 2, 3 kurang 3 dihasilkan 81. Maka titik P aksen itu koordinatnya 8,1. Oke, yang ketiga ini, jika diketahui 1 titik objek dan 2 vektor translasinya, diketahui titik A, X, Y, translasi itu yang pertama ada A1, B1, translasi kedua A2, B2. Maka, jika kita lakukan perkalian dari S2, S1, si A, kita akan melakukan operasinya itu dengan sifat perkalian ini, kita lakukan perhitungan yang pertama dari sebelah kanan, benar. Kita cari dulu pemetaan dari si A aksen itu dengan rumus yang sebelumnya didapatkan SX ditambah A1, Y tambah B1. Lalu kita lakukan lagi pengoperasian translasi terhadap S2 dari si A aksen itu didapatkan X ditambah A1 tambah A2 di koma Y tambah B1 tambah B2. Sehingga hasil akhirnya itu X ditambah A1 tambah A2 dan Y tambah B1 B2. Dengan demikian, S2 dikali X1 dapat disajikan dengan matriks kolom ini sebagai berikut: A1 tambah A2, B1 tambah B2. Di sini juga ada gambar dari bidang kartesiusnya. Di sini ada contoh untuk penggunaan rumus berikutnya. Soalnya, diketahui titik A 2,1, translasi S1 itu 1,1, translasi S2 itu 2,1. Maka kita diminta untuk menentukan hasil titik translasi dari si A itu. Nah, pertama kita buat S2 kali S1 dari si A itu sama dengan S2, S1, X, Y. Kita tahu tadi, jika untuk memperkalikan hasil si translasi, kita lakukan operasi cari dulu hasil bayangan dari translasi sebelah kanan. Maka hasil bayangannya itu adalah X tambah 1, Y tambah 1. Lalu kita cari lagi bayangan untuk si S2, itu adalah S tambah 1 tambah 2, atau kita sederhanakan X tambah 3 dan Y tambah 2. Lalu kita masukkan nilai X, Y dari titik A itu sehingga didapat 5,3. Maka hasil translasi dari A double aksen adalah 5,3. Oke, untuk rumus yang keempat, jika diketahui objek garis dan sebuah vektor translasi. Misal diketahui persamaan grafik fungsi Y sama dengan 2x tambah 3, bentuk ini kita ubah dalam bentuk rumus fungsi atau fx sama dengan 2x tambah 3. Dengan demikian, setiap titik P pada Y sama dengan 2x plus 3 dapat kita tulis ke dalam bentuk P koordinat kartesiusnya itu x, 2x plus 3, karena tadi si titik Q itu
kita misalkan fungsinya 2x plus 3. Misal ditranslasikan oleh 1, 2, maka peta P adalah P aksen, P aksen adalah X aksen, Y aksen. Untuk mencari P aksennya itu kita dapat dari rumus yang sebelumnya untuk menjumlahkan si titik pada sebelum dipetakan dijumlahkan terhadap translasinya. Kita dapat X 2X plus 3 ditambah 3, 2. Maka hasil pemetaannya yaitu X aksen sama dengan X plus 3, Y aksen sama dengan 2X plus 3. Kita substitusikan salah satu persamaannya. Y aksen sama dengan 2 dikali X aksen dikurang 3 ditambah 5. Sehingga didapatkan Y aksen adalah 2X aksen dikurang 1. Jadi untuk persamaan pemetaannya itu ada X aksen di koma 2X aksen dikurang 1. Oke, ini untuk contohnya, di mana ada soal diketahui persamaan parabola Y sama dengan X kuadrat dan suatu translasi itu ada 2,94. Tentukan persamaan parabola setelah ditranslasikan. Nah, untuk langkah pertama, kita buat pemisahan dulu koordinat terhadap titik P. Pada parabola dapat kita tulis bentuk umumnya itu adalah titik P itu merupakan X, X kuadrat. Jika P aksen adalah hasil pemetaan si P oleh translasi, maka kita dapat P aksennya itu X aksen, Y aksen. X aksen sama Y aksen ini dapat kita cari menggunakan rumus yang sebelumnya, yaitu kita masukkan X kuadrat ditambah translasinya tadi yaitu 2 min 4. Sehingga kita dapat hasil pemetaannya X tambah 2, X kuadrat minus 4. Lalu kita substitusikan salah satu persamaannya, maka didapat Y aksen sama dengan X aksen dikurang 2 dikuadratkan dikurang 4. Jadi persamaan dari pemetaan parabola setelah ditranslasikan yaitu X aksen dikurang 2 dikuadratin dikurang 4. Selanjutnya ada teorema 3.10 yang berbunyi terhadap SAB tidak sama dengan I tidak terdapat titik tetap. Semua garis yang sejajar ruas garis AB akan menjadi garis tetap. Baik, sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.